Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainwar Pramudia Putra Utama Radiansa dengan NPM 2310447. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di dalam motherboard, mulai dari soket, slot, sampai port-port yang ada di dalam motherboard. Sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa itu motherboard. Motherboard sendiri atau biasa disingkat MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard juga berfungsi sebagai pembagi dan penghubung bagi bagian-bagian lain untuk menjalankan komputer. Di sini unit yang saya akan bahas yaitu dari brand Asus dengan tipe Prime H31M ER2.0. Kita mulai di sini dari form factornya. Di sini saya menggunakan Mini ITX. Ukurannya Mini ITX ini terbilang kecil dan tidak terlalu memakan space di dalam casing CPU. Untuk ukurannya sendiri yaitu 8,9 inch dan 7,3 inch atau setara dengan 2 kali 6 cm kali 18,5 cm. Kita mulai dari komponen yang pertama yaitu soket prosesor. Di sini soket prosesor ini mendukung prosesor Intel 11.51 yang mendukung generasi ke-8 dan ke-9. Tipenya bisa Intel Core Pentium Gold dan Celeron, juga support Intel CPU dengan fabrikasi 14 nanometer. Yang kedua ada slot RAM. Di motherboard ini tersedia dua slot tipenya DIMM, jadi bukan SODIMM, yang pendek seperti ada pada laptop. DIMM ini tipe panjang dan maksimal bisa sampai 30 GB, 32 GB, tipenya DDR4 waktu sampai 2666 MHz. Komponen ketiga di sini ada power connector yang berfungsi untuk pengisian daya ke seluruh komponen yang ada di dalam motherboard. Yang keempat ada slot PCIe berfungsi untuk graphic card atau GPU, ada juga yang menyebutnya sebagai PGA card. Komponen kelima ada slot SSD M.2, SSD kepanjangannya solid state drive, yaitu media penyimpanan dengan chip komponen yang lebih kecil dan biasanya lebih kencang dari hard disk dengan kunci M. Tipenya bisa support 2242, 2260 dan 2280 saja mendukung PCIe. Yang keenam ada baterai CMOS yang kepanjangannya dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, dan biasanya baterai CMOS digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta menyimpan setting pada BIOS. Komponen ketujuh ada chip BIOS yang untuk tipe motherboard ini mendukung Wi-Fi BIOS dengan kapasitas ROM flash mencapai 128 MB. Komponen ke-8 ada 4 konektor SATA yang support sampai kecepatan 6 GB per detik dan bisa menambahkan 4 hard disk di sini atau 4 SSD dengan tipe konektor SATA. Komponen ke-9 ada yang di bagian bawah itu disebut konektor PRON USB atau 2 USB di bagian depan di CPU nantinya, dan ini mendukung USB 3.1 Gen 1 ya. Dan untuk komponen yang terakhir ada di sebelah kiri yaitu port I/O atau input atau output. Kita mulai dari atas. Yang pertama ini ada port PS2, adalah konektor mini DIN 6 pin yang digunakan untuk menyambungkan keyboard dan mouse ke sistem komputer yang kompatibel. Namanya berasal dari komputer pribadi seri IBM Personal System yang diperkenalkan pada tahun 1987. Konektor mouse PS2 umumnya menggantikan konektor mouse serial DE9 RS
232 yang lebih lama, sedangkan PS2 konektor keyboard menggantikan konektor DIN 5 pin 180 derajat yang lebih besar yang digunakan dalam desain IBM PCIT. Yang kedua ada DESA port, biasa dikenal dengan port VGA, digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer. Ini adalah metode koneksi yang lebih tua, tetapi beberapa komputer modern masih menggunakan metode tersebut. Port ini secara bertahap digantikan oleh teknologi koneksi yang lebih efisien seperti USB dan Thunderbolt. Yang ketiga ada HDMI. Fungsi HDMI ialah untuk mentransfer audio dan video berdefinisi tinggi dari satu perangkat ke perangkat lainnya hanya dengan satu kabel saja. Yang keempat ada USB 3.1 Gen 1. USB 3.1 Gen 1 sendiri mendukung kecepatan hingga 5 GB per second. Yang kelima ada port LAN, adalah jaringan dari koneksi jaringan area yang digunakan untuk berbagi file dan data antara perangkat yang terhubung dan sebagai titik akses yang menghubungkan komputer dan perangkat lain ke internet. Yang keenam ada USB 2.0 berfungsi untuk menghubungkan perangkat secara langsung untuk transfer data dan operasi pencetakan. Dan yang terakhir ada audio port atau audio jack. Fungsinya adalah untuk mentransmisi suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti berupa headset atau headphone. Sekian penjelasan dari saya mengenai komponen-komponen yang berada di dalam motherboard. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.